Halo semuanya, balik lagi dengan aku Ajeng Rizky Anugrah di channel YouTube Dinar All in One. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu mahasiswa di jurusan Komunikasi Universitas Indonesia. Halo Tia Regita. Hai, ya. Jadi temanku ini namanya Tia Regita, cuman dia bisa dipanggil Tirek. Nah, biar lebih enak nih Rek, kenalan dulu Rek, nama, jurusan, angkatan berapa kamu di Komunikasi UI? Oke. Jadi halo semuanya, kenalin gue Tirek, panggil aja Tirek untuk lebih mudahnya. Kemudian gue jurusan Ilmu Komunikasi dan gue angkatan 2016. Which is ya udah semester-semester akhir. Wah, mantep banget Rek. Tapi ini kita mengulas dulu nih, dulu waktu zaman-zaman masih SMA. Sebenarnya kamu tuh lulusan SMA mana dan gimana sih ceritanya kamu bisa sampai masuk UI? Oke, jadi gue ini alumni SMA N 38 Jakarta di Lenteng sekolahnya, samping rel. Nah, Wah. nah jadi sebenarnya rada bingung juga pas mau masuk universitas. Pertama, nentuin dulu mau masuk universitas mana. Itu jadi hal yang gue concern gitu. Kemudian yang kedua, jurusan apa? Karena sebelum masuk komunikasi sebenarnya sempat kepikiran untuk masuk jurusan-jurusan berbau ekonomi lah. Kayak gitu. Akhirnya pas kelas 11, jadi dari awal masuk SMA tuh gue udah mikirin selanjutnya tuh kemana gitu. Jadi udah jangka panjang istilahnya. Nah, pas kelas 11 akhirnya gue mikir, terus banyak masukan dari teman-teman, Rek kan kayaknya lo lebih cocok di kom deh gitu. Terus kayaknya lo lebih senang interaksi sama orang. Dan setelah dipikir-pikir, oh iya ya, dan gue pun rada kurang di matematika, di hitung-hitungan. Dan gue pikir kayak oh, jurusan komunikasi kayaknya menarik nih, banyak hal yang bisa dipelajarin dan kayaknya sesuai aja gitu sama kepribadian gue gitu. Dan akhirnya pas kelas 12 mutusin untuk milih komunikasi. Awalnya juga sebenarnya nggak mau masuk UI karena kalau dilihat-lihat lagi banyak universitas yang komunikasinya bagus-bagus juga gitu. Tapi akhirnya untuk menghemat budget biar masih di dalam kota, masih sekitaran Jabodetabek, terus akhirnya ya udah usaha aja untuk masuk kayak gitu deh. Wah, keren banget. Kamu lewat jalur apa, Rek? Masuk UI-nya, Rek? Oh ya, kebetulan masuk UI-nya lewat SNM sih, lewat jalur undangan. Jadi nggak ikut tes. Ya, kayak gitu. Wah, pinter ya Ya, berarti di sekolah. beruntung mungkin ya. Kalau masuk tes, kalau kalau lewat tes nggak tahu masuk apa enggak. Oke, mantap, mantap, mantap. Nah, lanjut nih, Rek. Kamu kan udah semester-semester akhir, berarti udah banyak hal yang kamu pelajarin. Coba dong, Rek, sharing-sharing tentang apa sih yang kamu pelajari di komunikasi UI? Oke, sebenarnya kalau misalnya sebelum masuk ke yang aku pelajarin di komunikasi UI itu kita dibagi lagi nih, kita diarahin lagi ke beberapa peminatan yaitu public relation atau humas, kemudian advertise, iklan, kajian media, kemudian sama jurnalisme. Sebenarnya dulu tuh ada peminatan broadcasting, tapi emang lagi di hold dulu, misalnya lagi nggak dibuka peminatannya. Jadi sisa 4 dan gue itu adalah anak PR, jadi gue milih humas. Jadi kalau misalnya in general apa yang gue pelajarin di komunikasi UI adalah ya udah teori-teori komunikasi gitu. Jadi kan sebenarnya kita ini hidup bahkan dari kita lahir itu merupakan komunikasi ibunya kan dengan lingkungan sekitar lah. Nah, itu juga udah termasuk komunikasi. Nah, di komunikasi atau di jurusan komunikasi ini nggak cuma di UI doang, ya kita lebih belajar secara rinci gitu. Jenis-jenis komunikasi, terus juga prinsip komunikasi itu apa, terus juga ya hal-hal yang berkaitan dengan interaksi kita dengan sesama, kayak gitu dengan sama manusia atau kalau misalnya komunikasi
dengan diri sendiri juga kita ada komunikasinya, yaitu komunikasi intrapersonal kayak gitu. Jadi emang kalau misalnya yang dipelajari komunikasi ya banyak banget, tapi emang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kalau yang aku rasain. Atau kalau yang gue rasain. Oh gitu. Gue Tadi lu kan aja kamu kalau bilang apa? ya, kalau misalnya, apa? Gue lu aja kalau apa kan? Rada kagok Gak kalau apa, gak apa, gak apa. Kan aku karena aku emang gak biasa ngomong gue loh. Hai. Oh iya, Rek. Nih, tadi kan kamu sempat nyinggung tentang peminatan. Nah, sebenarnya peminatan itu kalau di komunikasi UI sendiri mulai dari semester berapa sih, Rek? Oke, jadi kalau peminatan itu mulai dari semester 3. Ya, semester Wow. 3. Jadi semester 1, semester 2 kita pelajarin tentang ya komunikasi in general dan matkul-matkul yang ada di FISIP. Kemudian nanti semester 3 kita mulai diarahin mau kemana gitu, dan kita milih sendiri kita mau kemana kayak gitu. Jadi bebas kok, nggak ada ujiannya lagi mau masuk peminatan mana. Oh, gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan passionnya ya. Betul, sesuai dengan kemauan dan sesuai dengan harapan yang kalian mau. Mantap. Nih, Rek. Tadi kan juga kamu bilang kalau misalnya komunikasi itu kan emang kepake banget buat kehidupan sehari-hari. Nah, Betul. tapi kalau misalnya dari pembelajarannya nih, metode pembelajaran di Komun UI itu seperti apa sih, Rek? Kalau misalnya metode pembelajaran sebenarnya ya sama aja sih, Jeng, kayak kuliah-kuliah biasa gitu. Kita presentasi, terus kita FGD, terus juga dosen nerangin. Tapi kebanyakan ya kita terbagi atas kelompok-kelompok gitu. Jadi dalam kelas ya kita sharing dalam satu grup, terus nanti kita presentasiin, terus juga nanti apa ya, kita kita share sih. Jadi kita antar grup ini tuh pemikirannya tuh disatuin gitu dari berbagai grup ini gitu. Pokoknya metode pembelajarannya sama aja kayak kuliah-kuliah pada umumnya. Itu. Oh, kayak FGD. Lanjut nih, Rek. Eh, komunikasi gitu kan. Tadi kan Joko bilang kalau metode pembelajarannya sama seperti kuliah-kuliah pada biasanya kan, kayak kita masuk kelas, presentasi, FGD dan lain sebagainya. Tapi dari pelajaran yang di kelas itu, kamu implementasiin ke kehidupan sehari-harinya gimana, Rek? Ada nggak sih contoh-contohnya yang kamu berguna banget, Pi? Wah, ini gue udah pelajarin nih di komunikasi UI. Oke. Jadi sebenarnya di saat kalian masuk komunikasi tuh kayak wow, ternyata gini toh komunikasi gitu. Dan ternyata hal-hal kecil yang kita lakuin sehari-hari tuh ya itu dipelajarin gitu di komunikasi, dan itu udah teorinya. Misalnya kayak gini, kamu pernah nggak, Jeng, lagi nunggu hujan di parkiran Alfamart atau Indomaret, terus kamu tuh ngobrol gitu sama tukang parkirnya atau sama ibu-ibu yang lagi nunggu hujan reda juga. Nah, itu tuh ada teori komunikasinya yang ngebahas tentang hal itu. Nah, terus juga yang serunya lagi di komunikasi, kalau ini masih hal-hal kecil lah ya. Jadi karena kan komunikasi ini kan ada komunikasi kelompok, komunikasi intrapersonal sama diri sendiri, terus komunikasi interpersonal antara misalnya antara aku sama kamu gitu, Jeng. Nah, ini tuh dipelajari secara detail gitu, bahkan bagaimana cara kita nge-build hubungan, bagaimana cara kita memutuskan hubungan, itu beneran dipelajari secara rinci gitu. Jadi misalnya kayak ada langkah-langkah memutuskan hubungan, jadi itu dipelajarin gitu di komunikasi gitu. Terus juga misalnya kayak tanda-tanda hubungannya udah mulai jauh, terus juga bagaimana bagaimana seseorang itu ngerasa deket sama orang lain itu tuh sebenarnya jaraknya tuh kayak gimana sih, intensitasnya tuh kayak gimana sih. Nah, itu tuh dipelajarin di komunikasi. Terus juga yang paling penting menurut aku di komunikasi ya, yang aku pelajari komunikasi adalah kita tuh terbuka banget sama yang namanya media gitu. Kita jadi terpapar atau kita tuh seolah tuh nggak seolah sih, tapi ini beneran terliterasi gitu. Jadi oh
ini tuh info ini tuh kayaknya nggak bener deh. Oh, kayak info ini kayak cuman hoax deh. Oh, ini ternyata cuma buatan buzzer doang, atau kayaknya harus di cross check lagi deh infonya. Jadi berita-berita atau informasi-informasi yang kita dapat tuh beneran kita kita bisa sharing, kita bisa saring gitu. Kita bisa saring secara mudah aja gitu. Kita bisa bisa tahu mana informasi yang salah, informasi yang benar, informasi yang harus ditindaklanjuti, harus di cross check lagi, itu dipelajarin banget. Jadi emang sebenarnya kalau kamu masuk komunikasi ya keseharian lah yang dipelajarin gitu. Jadi keseharian yang selama ini kalian lakuin ternyata ada teorinya. Menurut aku sih. Wah, gila. Banyak banget hal-hal yang benar-benar dipelajarin di komunikasi UI, bahkan dari hal-hal kecil banget ya Rek ya. Betul. Tapi nih Rek, kalau misalnya ngelihat masa depan ya, gimana sih prospek kerja lulusan anak komunikasi UI? Prospeknya ya macem-macem sih. Sebenarnya kan kalau misalnya kayak aku yang sekarang udah mulai kerja gitu ya, ya jurusan apapun kamu kuliah yaitu tidak menentukan pekerjaan kamu di masa depan kayak gitu. Tapi kalau misalnya prospeknya dari jurusan ilmu komunikasi ya banyak banget, bener-bener banyak banget menurut aku. Yang pertama, kalian bisa jadi PR suatu perusahaan atau organisasi, kemudian kamu bisa jadi presenter, kamu bisa jadi MC, kamu bisa jadi pembuat iklan, atau kamu kerja di agensi iklan, agensi PR, terus kamu juga bisa jadi jurnalis. Banyak banget sih yang bisa bisa dilakuin gitu, karena menurut aku setiap perusahaan atau setiap organisasi kan biasanya tuh suka ada PR, jadi kamu bisa masuk ke situ. Terus juga selama barang-barang masih ada pasti butuh iklan dong, pasti butuh jualan. Nah itu Oh, ladang komunikasi banget istilahnya kayak gitu, marketing dan lain-lain tuh besar banget sih sebenarnya prospeknya. mantap, mantap, mantap. Prospeknya berarti udah menjanjikan nih banget ya Rek ya. Ya lumayan, tergantung kalian mau gimana sih. Nah, kayak gitu. Oke, nih. Lanjut nih Rek. Aku tuh penasaran, sebenarnya gimana sih kehidupan kampus anak-anak komunikasi UI di FISIP-nya itu sendiri? Karena aku lihat kayak, wah modis-modis banget, asik-asik gitu. Tapi kalau menurut kamu sebagai mahasiswanya gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, di saat kita jadi mahasiswa kita tuh ya kita tuh bisa milih gitu, kita tuh mau aktif di mana, kita mau berorganisasi di mana, entah mau di jurusan atau mau nanti di fakultas ataukah nanti tingkat universitas kayak gitu. Nah, kehidupan kampus di komunikasi itu sebenarnya asik banget sih, karena emang ada himpunannya kayak biasa, yang lain juga pasti ada himpunannya kan. Nah, di himpunan itu juga kalian banyak banget acara-acaranya gitu, entah acara mingguan atau misalnya acara tahunan itu juga ada. Terus juga dari segi orang-orangnya itu juga apa ya, menurut aku sih up to date banget ya mungkin, dan easy going menurut aku. Karena ya kita anak komunikasi ya, kita mungkin lebih bisa berkomunikasi gitu dengan lingkungan atau dengan orang lain gitu. Jadi kita kita tahu gimana cara kita menempatkan diri dalam situasi gitu. Nanti misalnya kalau temenan, kalau misalnya main sama ini kita harus gimana, kalau misalnya main sama ini kita harus kayak gimana, kayak gitu. Jadi emang anak-anaknya itu up to date gitu. Dan di saat kalau misalnya mau masuk komunikasi UI, menurut aku ya kalian banyak baca aja, terutama banyak baca berita gitu. Jadi di saat kalian ngobrol sama orang lain, kalian tuh nggak cuman cengok gitu loh, Jang, kayak emang ada apa? Emang hari ini kenapa gitu kan? Jadi di saat orang ada buka topik, oh iya iya ini, oh iya gue juga tadi baca loh, ini bla 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 bla. Jadi menurut menurut aku sih kayak gitu. Mantap. Jadi kamu juga nyinggung sempat tentang organisasi internal kan, kayak ada himpunan gitu. Nah, kalau misalnya boleh tahu organisasi di komunikasi UI selain himpunan ada lagi nggak Rek? Kayak komunitas-komunitas apa? Atau misalnya organisasi tingkat UI yang mana sih yang berkaitan sama jurusan komunikasi UI? Karena kan di tingkat UI juga ada UKM kan. Iya.
Sebenarnya ada sih komunitas-komunitas olahraga kayak gitu. Cuman kalau misalnya di FISIP sendiri itu banyak organisasi yang lebih ke tingkat fakultasnya gitu, Jeng. Kalau di FISIP ya kan kok masuk di FISIP. Nah, itu jadi banyak anak-anak kom kalau misalnya masuk komunitas ya masuk komunitas komunitas tingkat FISIP. Dan sebenarnya kalau misalnya tingkat himpunan ya tingkat jurusan ya kebanyakan sih masuk himpunan kayak gitu karena kan emang orangnya dikit jadi nggak begitu banyak komunitas sebanyak di fakultas kan kayak gitu. Nah kalau misalnya organisasi itu yang berkaitan sama komunikasi dan tingkat UI ada namanya Maven Pro. Itu dia kayak konsultan PR. Mungkin kalian nanti bisa cek aja Instagramnya Maven Pro gitu. Jadi selagi kalian kuliah kalian juga bisa nyoba jadi agensi PR gitu. Jadi kalian terjun langsung dan ngerasain langsung gimana rasanya kerja di agensi PR kayak gitu. Aku nggak bisa banyak review karena aku nggak pernah ikut organisasi ini. Cuman teman-teman aku pada masuk organisasi ini dan memang mereka keren-keren sih, mereka pinter-pinter banget kayak gitu. Terus kalau Wah, mantap misalnya banget. Maksudnya, hmm, ya lanjut. Gimana tuh? oke. Dan kalau misalnya anak-anak komunikasi itu terbagi banget, ada yang ya mungkin gak cuma di komunikasi kali ya, di jurusan atau di fakultas lain juga sama. Ya ada anak yang kupu-kupu, ada emang anak yang lebih suka dia lebih ke fakultas, atau ada yang emang anak jurusan banget. Itu emang kerasa banget sih kalau di komunikasi. Jadi kayak oh lu anak kom banget, lu anak fisik banget. Itu tuh menurut menurut gue sih lumayan berasa ya kayak gitu. Tapi nggak berarti kita tuh nggak temenan, tapi kita tetap main bareng, tetap nongkrong bareng gitu. Kalau misalnya di kom tuh ada tongkrongan jurusannya namanya tuh Polai, pojok pojok alay. Nah, itu tempat anak-anak kom biasanya nongkrong sih sama kayak gitu. Oh, itu. Mantap. Nih, Rek, tadi kan kamu bilang kalau misalnya anak komun itu kan terbagi menjadi banyak-banyak kan. Ada yang kupu-kupu, ada yang mungkin kura-kura, terus komun banget, fisik banget. Kamu bagian yang mana, Rek? Aku sih lebih ke fisip kali ya. Karena aku lebih luas lagi, lebih bisa berinteraksi dengan lebih banyak orang lagi sih. Kalau bisa di FISIP dan orangnya tuh lebih beragam menurut aku. Jadi aku bisa Oh, lebih explore lebih banyak aja karena kan aku juga masuknya aku BEM FISIP kan, aku nggak masuk HMIK. Dan makanya aku kadang lebih suka nongkrong sama anak FISIP secara keseluruhan gitu daripada sama anak kom. Tapi bukan berarti nggak temenan, tapi emang temenan, masih sering main atau di kelas pun ya santai-santai aja gitu. Cuman kalau misalnya di organisasi aku lebih banyak ikut organisasi di FISIP. menarik banget pembahasan kamu dari tadi. Tapi aku tuh penasaran nih. Mungkin yang teman-teman yang sekarang mungkin lagi berjuang buat dapetin Komun UI juga penasaran. Sebenarnya di Komun UI atau FISIP UI itu ada acara-acara yang seru nggak sih, Rek? Mungkin mereka biar jadi semangat gitu buat masuk Komun. Oke, sebenarnya acara di FISIP sama acara di kom tuh banyak banget. Bahkan mungkin hampir setiap hari kali ya bakal ada acara yang berlangsung kayak gitu. Nah, untuk tingkat FISIP itu ya ampun pokoknya banyak banget. Kalian bisa milih mau kalian aktif di bidang olahraga kah atau misalnya aktif di seni kah atau aktif jadi aktivis dan misalnya um, aktif untuk memperjuangkan hak-hak teman kalian. Itu banyak banget, kalian bisa milih mau masuk yang mana. Kalau misalnya di komunikasi sendiri ada acara yang keren banget. Sebenarnya banyak sih acara di komunikasi juga kayak communication in action. Terus juga ada satu acara yang gede banget terselenggaranya setiap tahun. Itu namanya Pekan Komunikasi. Jadi di situ adalah perlombaan antar universitas gitu, Jang. Jadi dan tingkatnya udah seluruh Indonesia. Nah, di situ dibagi-bagi lagi nanti ada PR, ada jurnal, terus juga
ada advertising, sama ada broadcasting, dan ada kajian media. Berarti kebagi 5. Nah, itu juga acaranya dihadirin sama universitas-universitas seluruh Indonesia gitu. Jadi emang anak-anak univ lain terus datang ke UI, ya udah lomba proposal kah, atau lomba nanti buat film pendek, atau banyak banget perlombaan. Terus nanti juga ada kayak semacam seminar yang undang orang-orang keren lah istilahnya gitu. Nah, itu diselenggarain di komunikasi juga kayak gitu. Jadi emang kalian gak usah takut untuk milih apapun yang kalian pengen, karena di FISIP ataupun di komunikasi itu menurut aku tuh udah tersedia. Mantap. Jadi benar-benar gak usah takut kalau misalnya yang dia pengennya tuh nggak ada ya, karena FISIP UI itu lengkap banget. Menurut aku sih, karena aku FISIP ya. Iya. Jadi aku bagus Nggak, aku percaya. aja. Aku percaya kata-kata mahasiswa tingkat akhir ya. Bener, jadi Oh ya. kayak gitu. Oke. Oke nih, berhubungan sama tingkat akhir nih, Rek. Hampir mau lulus juga kan. Apa sih hal yang paling Amin. Apa sih hal yang paling berkesan ketika kamu berada di komunikasi UI atau di FISIP UI sendiri? Oke. Sebenarnya hal yang paling berkesan adalah gue ketemu sama banyak banget orang-orang keren dengan berbagai pemikiran-pemikiran brilian mereka gitu. Jadi di sini tuh gue kayak makin membenahi diri gitu. Oh, nggak bisa nih Tirek cuman jadi Tirek yang kayak gini aja. Jadi Tirek emang harus jadi seperti apa sih? Nah, itu tuh beneran nempa gue banget gitu. Jadi Tirek yang seperti sekarang ya berarti dibangun oleh lingkungan gue sebelumnya gitu, lingkungan gue di FISIP dan di komunikasi kayak gitu. Dan yang jelas dengan gue masuk komunikasi dan dengan masuk FISIP itu channel atau relasi yang terbangun juga banyak. Dan ini teman-teman yang harus diperhatikan. Gue selalu nerapin prinsip pas gue ospek, bahasanya bukan ospek kali ya sekarang ya, pas gue pas gue mahasiswa baru lah, pas gue jadi maba di ospek jurusan itu, dia bilang adalah relasi sama dengan investasi gitu. Jadi di sini gue beneran berasa banget, di saat kalian terbuka sama orang lain, kalian berteman sama banyak orang gitu, kalian juga merasakan kalian sedang berinvestasi gitu. Investasinya dalam hal apa? Ya entah kalian kalau misalnya lagi butuh sesuatu, kalian mudah untuk minta tolongnya. Terus misalnya channel-channel magang, channel-channel kerja, terus juga pengetahuan baru tuh itu didapetin dari relasi tersebut. Jadi hal yang paling berkesan adalah gue ketemu sama orang-orang keren gitu. Dan kalian juga harus membuka diri untuk berteman sama siapapun. Dan kalau misalnya untuk masalah pergaulan, ya gimana diri kalian bisa membatasi hal tersebut aja. Pasti kan di setiap univ, di setiap kampus itu kan pergaulannya banyak banget, macam kan arusnya. Nah, kalian milih aja mau masuk ke yang mana, dan kalian juga harus membentengi diri kalian untuk tetap berada di jalan yang benar kayak gitu. Dan kalau bisa di komunikasi sama FISIP sih semuanya benar. Jadi nyaman, asik, pokoknya. Kayak gitu. Oke, terakhir nih Rek. Apa sih pesan-pesan kamu untuk anak-anak yang mau banget masuk komunikasi UI? Oke, kalau pesan-pesan sih sebenarnya pertama, kalian belajar dulu aja sih untuk masuk. Kalian belajar yang giat, terus kalian berdoa, dan juga kalian terus semangat. Dan di saat nanti kalian di komunikasi UI, terlebih kalian jadi anak FISIP, kalian harus manfaatin banget kesempatan yang udah kalian dapet. Jangan disia-siain untuk explore apa yang ada di komunikasi, apa yang ada di FISIP, sama ada yang di UI. Terus juga kalian harus, menurut aku ini harus banget kalian berusaha untuk membuka diri untuk berteman gitu. Bukan berarti ya kalian jadi fake aja gitu temanannya, enggak, tapi ya at least kalian kenal satu sama lain. Dan
peduli satu sama lain, itu sih menurut aku. Jadi kalian juga harus mulai baca berita, guys, asli. Kalian harus ikutin tren-tren yang lagi ngehits atau yang lagi hype, karena itu bisa jadi bahan obrolan kalian sama teman-teman kayak gitu, dan itu juga menambah wawasan kalian. Jadi kalau misalnya nanti kalian masuk UI sama kalian masuk FISIP dan masuk komunikasi, jangan lupa untuk berteman dengan siapapun kayak gitu, dan harus memilih arus mana yang baik untuk diri kalian. Sip, mantap banget. Keren. Makasih Tirek udah mau sharing-sharing. Makasih ya, misalnya penjelasan aku mungkin kurang jelas, kalian bisa nanya langsung sama aku nanti. Minta kontaknya di Ajeng. Gimana tuh, Rek? Mungkin kamu mau promote Instagram? Instagram aku ada di sini ceritanya. Enggak, kalian bisa nanya okay. Bisa nanya Instagram aku ke Tia Regita, itu nggak usah di follow juga nggak apa-apa, tapi DM aja nanti aku balas kalau mau nanya tentang komunikasi. Wah, baik banget sumpah. Semangat ya Tirek, kuliahnya, kerja juga kan ya sekarang? Iya, aku lagi nyusun skripsi, doain ya. Mantap semua, pokoknya semangat untuk segala aktivitasmu. Semoga cepat-cepat kelar dari komunikasi UI dengan optimal. Dengan optimal itu dalam hal kamu lulus langsung kerja. Amin. Dadah Tirek. Dadah, makasih aja. Makasih.